tinggi. Kali ini, Kito sama ibu-ibu warga desa Lubuk Layang Ilir sengaja ke kebun dan ke hutan mau mencari tanaman liar yang bisa dikonsumsi. Di desa Lubuk Layang Ilir ada kegiatan berayak. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun-temurun. Mencari tanaman yang tumbuh liar di kebun tidaklah mudah anak negeri. Kito harus hati-hati. Jangan sampai asal metik saja. Karena asal petik, takutnya tanaman yang kita ambil beracun dan berbahaya bagi tubuh. Jangan! Jangan! Kenapa, Bu? Yang ini tidak boleh diambil, Bu? Ini udah tua. Oh, ini udah tua. Iya, yang ambilin ini. Oh, nah jadi anak negeri nggak semua tanaman ataupun tumbuhan yang ada di hutan itu bisa diambil ataupun diolah jadi makanan. Salah satunya ini contohnya. Ini sama-sama tumbuhan pakis ya, Bu? Iya, sama. Tapi ini kondisinya dia sudah tua dan kita yang perlukan untuk masak itu tumbuhan pakis yang masih muda seperti ini. Nah, ya Bu ya? Iya. Yuk cari lagi ya, Bu. Ya. Ayo, kita cari lagi tanaman daun paku dan pakisnya ya. Eits, ternyata nggak cuma tumbuhan paku dan pakis saja yang mau kita cari. Ada juga nih tanaman tagu ketang. Tanaman ini kalau di daerah perkotaan sering dijadikan tanaman hias. Tapi kalau di Kabupaten Lahat, tanaman ini malah dijadikan makanan loh. Oh, ini ya tanaman tagok getangnya. Karena sifatnya yang kuat dan tumbuhnya yang cepat, makanya nggak heran kalau tanaman ini cocok dijadikan sebagai tanaman hias. Tagok getang atau legetan ini termasuk jenis tanaman herbal loh. Karena tanaman ini bisa dijadikan obat sariawan atau obat sakit gigi. Tanaman legetan ini memang bisa dimakan secara langsung. Ketika dimakan ada rasa menggigit di lidah ya, mirip seperti minum soda. Selain bisa dimakan langsung, ternyata tanaman tagok gentang atau legetan ini bisa dimasak jadi makanan yang lebih enak. Iya betul sekali. Memang lebih baik dibersihkan dulu ya. Setelah itu baru dimasak. Jadi lebih bersih dan tentunya lebih aman untuk dikonsumsi. Nah, anak negeri dan juga Cicit sesuai janji tadi bahwa kita akan masak olahan dari tagok getang atau biasa juga dikenal dengan sayur legatan. Nah, kalau tadi kita udah cicip khasiat dari bunga tagok getang, rupanya daunnya juga bisa kita olah jadi masakan yang enak. Oke, kalau gitu Cicit, Ibu kita masak ya. Kali ini kita mau olah tanaman tagok getang atau legetannya terlebih dahulu. Daun legetan yang sudah dicuci bersih, langsung kita rebus sampai matang. Untuk merebusnya cukup dengan air mendidih. Bumbu yang sudah aku haluskan tadi, kamu tumis ya Suwarna. Siap, Cit. Kita tumis bumbunya ya. Sambil ditumis, tambahkan ikan teri. Kalau tidak suka dengan ikan teri, bisa diganti dengan ikan asin maupun suiran ayam. Ini tinggal masukin, Bu. Oke. Setelah dimasukkan potongan kacang panjang dan wortelnya, baru deh terakhir ditambahkan daun tagok getang yang sudah direbus tadi. Untuk memasak tumis tagok getang ini, jangan terlalu lama ya. Tujuannya agar daun tagok getang dan sayuran lainnya tidak mudah layu. Ini dia tumis tagok getang. Sekilas mirip tumis bayam ya, tapi pasti beda rasanya. Langsung saja yuk kita cicipin. Ayo Bu, Cit, kita sikat tumis tagok getangnya. Hahaha. Yang uniknya dari sayur legatan atau tagok getang ini itu adalah ketika selesai makan akan ada rasa seperti kita habis minum minuman soda, atau itu kayak rasanya ada semut yang lagi jalan di mulut atau yang di bibir. Bener Bu ya? Cicit, kerasa nggak? Kerasa ya? Ibu kerasa semua ya? Iya, jadi ada rasa geli-gelinya gitu di bibir dan juga di lidah. Tapi ini lagi ngapain ini? Ini ngapain? Nak buah? Iya. Nak buah? Iya. Kakak ambilin yo. Iya. Oke. Emang kamu bisa? Buah cermin atau yang lebih dikenal dengan nama buah ciremai ini merupakan buah yang tumbuh subur di wilayah tropis seperti di Indonesia. Kalau di luar negeri, buah ini dinamakan gooseberry. Bentuk buah ini bulat dan berwarna hijau kekuning-kuningan. Dia mirip belimbing wulu, tapi dia ada sedikit rasa pahitnya. Tapi ini enak. Tidak hanya rasanya, namun pohonnya pun sekilas mirip dengan pohon belimbing wulu atau belimbing sayur. Apalagi kalau dilihat dari bentuk daunnya,
sangat mirip dengan bentuk daun pohon belimbing ulu. Wah, walaupun buah cermin ini rasanya asam, tapi banyak anak-anak yang suka ya. Tuh lihat, sampai berebut begini. Kamu sisain ya buah cerminnya untuk kita olah menjadi makanan khas dari Sumatera Selatan. Buah cermin yang sudah kita petik tadi mau kita olah jadi masakan berkuah mirip seperti sop ikan. Ikan yang kita pakai menggunakan ikan patin. Ikan patinnya kita potong kecil-kecil dulu ya. Yang bikin beda, makanan ini menggunakan buah cermin. Kebayang deh, pasti rasanya ada asam dan segarnya gitu kan? Selain ikan patin dan buah cermin, ada pula bahan-bahan pelengkap lainnya seperti cabai rawit merah, cabai merah, bawang merah, serai, kunyit, daun salam, dan ada tambahan terasi. Yang unik dari makanan ini, semua bahan-bahan tadi tidak ditumbuk maupun ditumis. Semua bahan-bahannya hanya dipotong kecil-kecil. Setelah semuanya dipotong kecil-kecil, baru deh kita panaskan airnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan yang sudah dipotong tadi dan terasi yang sudah dihancurkan ini. Buah cermin yang sudah dipotong dua jangan lupa dimasukkan. Setelah itu diberikan garam dan tinggal diaduk. Oke. Nah, ini ikan patin sungai yang seger kita masukin. Tapi Put, ini cuma bisa ikan patin doang ya? Nah, Cicit, untuk pembuatan dari masakan kita ini yaitu patin bumbu ataupun kuah cermin, sebenarnya bisa pakai bahan yang lain juga. Boleh pakai ayam, boleh pakai ikan sungai yang lain, bebas pokoknya sesuai dengan seleranya. Untuk memasak ikan patin kuah cermin ini mirip seperti membuat sop ikan. Jadi ikan patinnya dimasak dengan kuahnya sampai dagingnya matang dan berubah warna menjadi lebih kecoklatan. Kalau sudah, tinggal kita angkat dan sajikan. Wah, benar-benar mirip sup ikan ya. Bedanya ini lebih banyak bahan campurannya dan ada potongan buah cerminnya. Dari aromanya, jadi nggak sabar buat nyicipin. Ikan patin kuah cermin ini rasanya lemak nian. Walaupun kuahnya bening, tapi bumbunya meresap ke dalam daging ikan patinnya. Betul, Cit. Dengan adanya buah cermin, membuat ikan patin kuah cermin ini memiliki rasa yang lebih segar. Iya benar, rasanya itu mirip seperti kuliner garang asam yang ada di Jawa Tengah. Siapa Cicit rasanya? Enak banget. Aku sampai meremelek makannya Bu ini. Kan itu ada asam, asin, gurih, pedas. Pedas juga dan ada. gurihnya lengkap pokoknya. Segar banget Bu. Iya. Kita makan lagi Bu. Gimana?